kawan-kawan, yang ketujuh materi kita adalah apologetik, pembelaan atas iman Kristen. Saya berpikir bahwa materi ini lebih dulu, nanti di pertemuan ke-8 kita akan belajar tentang menyusun bahan mengajar, termasuklah menyusun bahan pembelaan iman. Kenapa perlu kita belajar apologetika Kristen? Tentu saja karena kita mau menjadi pendidik profesional. Salah satu syaratnya adalah kita seharusnya dapat membela iman kita dari serangan-serangan. Yang pertama, rupanya ada banyak teks Alkitab yang memerlukan penjelasan. Saya sudah menghadapi berbagai pertanyaan dari mahasiswa ketika saya di kelas, dan kadang-kadang menghadapi pertanyaan dari guru-guru saya yang menguji saya, dan jangan-jangan pertanyaan dari anak-anak kita, ayat-ayat Alkitab yang memerlukan penjelasan. Seperti sudah kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, memang ada ayat yang mudah kita pahami, tapi sebenarnya lebih banyak ayat yang nggak mudah kita pahami. Jadi kita perlu belajar, kita pahami dengan baik, sehingga suatu saat ketika orang lain menanyakan tentang ayat-ayat itu, kita nggak kesulitan lagi. Kita sudah punya penjelasan. Yang berikutnya adalah, ada fenomena yang perlu dijawab dari sudut iman Kristen. Ada saja itu. Saudara mungkin pernah belajar etika Kristen, atau jangan-jangan pernah mengajar etika Kristen. Dalam pelajaran etika Kristen ada banyak pertanyaan soal etis misalnya. Satu, Pak dosen, Pak guru misalnya kita ditanya, boleh nggak bunuh diri? Nah, ditanya boleh nggak bunuh diri, kita langsung menjawab dari sudut iman Kristen, nggak boleh bunuh diri. Tapi kalau ditambahkan pertanyaannya supaya lebih spesifik, mungkin kita bisa berubah jawabannya. Contoh, kalau nggak boleh bunuh diri, bagaimana dengan ada seorang gadis yang ternyata bunuh diri, menghindari pemerkosaan? Ada seorang gadis terhormat membunuh dirinya sendiri karena dia terdesak hendak diperkosa oleh sekelompok orang. Daripada dia diperkosa, kehilangan kehormatan, malu seumur hidupnya, akhirnya dia bunuh diri. Boleh nggak membunuh, Pak? Nggak boleh membunuh. Langsung kita jawab kan, nggak boleh membunuh. Tapi kalau diubah pertanyaannya, bagaimana dengan seorang ibu yang membunuh anaknya, membunuh bayinya? Kenapa ibu itu membunuh bayinya? Demi menyelamatkan sekelompok mereka yang bersembunyi. Rupanya satu ketika ada seorang ibu bersama bayinya yang masih kecil masuk dalam rombongan yang sembunyi dari kejaran penjahat, kejaran orang yang akan membunuh mereka. Sekelompok prajurit terlatih mengejar penduduk. Larilah rombongan penduduk itu, diantaranya ada seorang ibu dengan bayinya yang masih kecil. Ketika mereka sembunyi dalam kegelapan malam, rupanya anak itu nangis. Namanya bayi kan mana ngerti apa-apa, dia nangis dia dalam kegelapan malam. Langsunglah ibunya nutup mulut bayi itu. Dibunuh bayinya sendiri. Kenapa? Karena musuh sudah mendekat. Kalau musuh mendekat, si bayi kedengaran tangisnya, habislah mereka semua. Nah, itu terjadi. Bagaimana menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Belum lagi yang mungkin muncul di sekitar kita. Pak, menurut iman Kristen, boleh nggak orang meninggal dibakar? Atau harus dikubur, Pak? Boleh nggak dibakar seperti kelompok lain, dikremasi? Nah, itu berbagai fenomena sudah ditanyakan itu. Maka kita harus siap-siap sebenarnya. Kita pendidik profesional berarti sudah punya jawaban tentang berbagai hal minimal. Karena memang nggak semua hal bisa kita tahu langsung kan, tapi pelan-pelan kita tahu satu-satu, kita pelajari satu persatu. Pertanyaan tentang iman Kristen dari warga gereja, entah itu warga gereja kita sendiri, jemaat kita, entah mungkin orang lain yang mengenal kita sebagai hamba Tuhan, pendeta, dia bertanya. Memang sengaja dia bertanya, Pak, saya mau nanya dong tentang apa? Tentang ini. Nah, berarti dia bersahabat kan? Memang dia perlu tahu. Sekalipun kita mungkin belum siap-siap, tapi pertanyaan itu harus kita
jawab, minimal jawabnya begini, saya belum mengumpulkan jawaban tentang itu, boleh saya jawab nanti, boleh saya jawab besok. Nah, di warga gereja kalau ada pertanyaan jangan nggak dijawab. Yang keempat, serangan terhadap iman Kristen. Rupanya yang menyerang kita itu bukan tentara dengan senjata, bukan. Yang menyerang iman Kristen itu adalah sesama orang beragama, entah dia agama Kristen, entah dia agama di luar Kristen, menyerang iman Kristen. Jangan kaget, namanya manusia bisa blank. Saya juga pernah blank. Kawan-kawan juga jangan-jangan juga pernah blank. Padahal sebenarnya kita sudah tahu tentang satu hal. Entah kenapa ketika ditanyakan tiba-tiba kita hilang semua. Nah, itu acap kali menjadi serangan kepada kita. Siap-siaplah menghadapi serangan-serangan terhadap iman Kristen, entah tentang doktrin, tentang sikap warga gereja yang seharusnya, tentang ayat. Jadi kita belajar ini tentu ada tujuannya ya kawan-kawan. Satu, supaya kita memahami berbagai pertanyaan yang sering muncul. Supaya kita punya jawaban secara biblikal, sistematis, dan tentu saja jawaban kita itu harusnya jelas. Memahami berbagai pertanyaan yang sering muncul. Pastilah ada saja pertanyaan yang sering muncul dalam pengertian. Kebanyakan orang akan menanyakan itu. Ada pertanyaan yang mungkin jarang-jarang muncul. Berikutnya, kita akan memberi jawaban. Setelah kita paham kan, suatu saat kita juga akan ditanyain orang tentang itu. Maka kita sudah mampu memberi jawaban. Entah soal etika, entah soal doktrinal, entah soal kerohanian. Maka kita jawablah dia juga secara etik. Jawab baik-baik. Secara etis itu, jawab baik-baik. Jangan nyolot. Jangan mengundang keributan. Jangan jadi berdebat kusir. Nggak ada pangkal, nggak ada ujungnya. Akhirnya ribut. Jangan-jangan jadi malah main fisik. Jawablah dengan doktrinal, artinya sesuai dengan kebenaran iman Kristen. Kebenaran iman Kristen yang kita pegang, itulah yang kita sampaikan. Jawablah juga dengan kerohanian. Makanya seorang pendidik Kristen itu seharusnya beriman. Salah satu syarat seorang menjadi pendidik Kristen ya beriman dia, bertanggung jawab dia secara rohani. Janganlah pula kita di sini kan rupanya iman kita sendiri pun dipertanyakan. Janganlah. Saya berharap dan saya sudah menyimpan nama-nama kawan-kawan sebelum saya ajak bergabung, saya daftarkan dulu. Lalu kemudian saudara bersedia bergabung. Saya di awal sudah berasumsi kita semua di sini orang yang layak, orang yang pantas. Minimal secara rohani kita nggak dipertanyakan lagi. Sehingga nanti waktu kita mengajar, kita menjadi pengajar yang bertanggung jawab. Berikutnya alasan tujuan yang ketiga. Akhirnya biarlah kita mampu berapologi dengan benar. Secara tertulis maupun secara lisan. Secara tertulis maupun secara lisan. Minimal itu kawan-kawan. Seperti yang tadi, yang video pendek tadi yang kita tonton itu. Itu berarti berapologi secara lisan. Seringkali itu mendadak. Jadi kita nggak sempat mikir. Syukurlah kalau kita udah pernah punya jawaban soal pertanyaan-pertanyaan itu. Sehingga lebih mudah kita jawab. Kalau tertulis biasanya itu sempat mikir. Karena pertanyaannya sudah kita simpan. Lalu kita mulai menulis. Dua-duanya ini seharusnya kita lakukan. Pertama, kalau kita menulis berarti kita punya data. Beliau tadi yang kita tonton videonya itu sudah menulis soal itu. Hanya saja dia lupa. Maka dia mau cari filenya nggak ketemu. Nah, disitulah kita perlu banyak merefresh pikiran kita supaya ingatan-ingatan yang lama itu cepat pulih. Walaupun dalam tekanan, ya kan? Seringkali kan karena tekanannya itu.
Lupa kita di mana kita menyimpan file. Lupa kita jawabannya. Saya pernah lupa hal remeh. Tiba-tiba ditanya orang, lupa hal remeh padahal. Hal remeh. Berapa jumlah kitab di dalam Alkitab? Hal remeh itu sebenarnya kan, kita kan orang teologi. Itu pertanyaan remeh bagi kita. Tapi suatu ketika ada ditanyakan orang pertanyaan itu ke saya mendadak lupa. Saya bingung, loh, berapa ya? Saya pikir, entah kenapa hilang. Kok lupa saya ya? Nah itu, jangan merasa kuat, jangan merasa sudah hebat. Justru kadang-kadang yang kita pikir remeh itu yang membuat kita tersandung jatuh kita. Oke, saya kutip tulisan penulis Ibrani, pasal 5 ayat 12. Saya kutip, begini bunyinya. Ditinjau dari sudut waktu, kamu seharusnya sudah menjadi pengajar. Ini kutipan dari kitab Ibrani, pasal 5 ayat 12. Ditinjau dari sudut waktu, kamu sudah seharusnya menjadi pengajar. Nah ini seharusnya ayat pendorong bagi saya, supaya saya jangan berleha-leha. Dari sudut waktu saya sudah sekian lama menjadi dosen. Dari sudut waktu saya sudah sekian lama belajar teologi. Berarti saya sudah seharusnya menjadi pengajar. Nah, itu masing-masing kita lah itu. Saya minta kita yang di kelompok pemuritan 12 ini masing-masing, ingatlah baik-baik ayat ini untukmu. Sekalipun memang itu untuk jemaat di Ibrani sananya dulu itu awalnya. Tapi sekarang saya minta, terimalah itu jadi ayat juga untuk kita masing-masing. Supaya ada cambuk kita sendiri. Kita cambuk diri kita sendiri. Hei tutur, dari sudut waktu kamu sudah seharusnya menjadi pengajar. Masing-masing sebut namanya. Supaya kita serius memang menjadi pendidik profesional yang siap berapologi. Ini peta konsep sedapat mungkin ini di mata kuliah kalau S2, S1 teologi minimal kan dia 14 pertemuan. Jadi sebenarnya kalau mau dibagi pertemuan ini banyak bahannya. Tapi saya ringkaskan di sini menjadi beberapa ya. Yang pertama itu pengertian apologetika. Yang kedua itu cakupan apologetika. Yang ketiga itu peranan apologetika. Yang keempat, para apologet Kristen. Yang kelima, apologi Kristen dalam sejarah. Berikutnya yang keenam, isu-isu yang sering diperbincangkan dalam apologi. Yang ketujuh, pola-pola dalam berapologi. Yang kedelapan, metode-metode pembuktian apologi. Yang kesembilan, sikap dalam berapologi. Dan yang terakhir untuk kelas kita hari ini adalah komunikasi dalam berapologi. Jadi ada 10 poin besar yang saya harap kita bincangkan cepat-cepat ya dalam sekitar 1,5 jam ke depan. Kita masuklah langsung ke pengertian apologetika. Pengertian apologetika. Ilmu pembelaan iman Kristen. Ini biasa kita dengar ya, kalau kita yang sudah pernah kuliah teologi, saya menduga sudah pernah belajar ini di S1. Yang sudah lulus S1, saya yakin sudah pernah ya. Apalagi yang sudah menyelesaikan S2. Berarti sudah minimal 2 kali ikut mata kuliah apologetika. Secara sederhana dapat diartikan ilmu pembelaan iman Kristen. Kenapa dibela iman Kristen, Pak? Ya karena diserang. Kalau dari sudut ilmu bela diri, berarti kan ilmu bela diri itu sengaja dibuat supaya dapat mempertahankan diri dari serangan lawan. Nah, seperti itulah analoginya apologetika. Ilmu pembelaan iman Kristen.
Sebagaimana tadi sudah disebutkan di awal, ada banyak pertanyaan, ada banyak serangan terhadap iman Kristen. Ada ayat yang sulit, maka diperlukan ilmu, mempelajari ayat yang sulit, bagaimana menahan serangan kalau dia pakai pedang, kalau dia pakai panah, kalau dia pakai api, bagaimana saya bertahan. Makanya ilmu pembelaan iman Kristen itu pun sebenarnya kompleks. Bayangkanlah kalau lawan kita tangan kosong, lawan kita pakai senjata tajam, lawan kita pakai senjata laras panjang dari senjata jarak jauh. Nah, itu gambarannya. Maka kita perlu ilmunya. Kalau kita ingat di Injil misalnya, berulang kali Yesus pun diserang. Siapa yang menyerang Yesus rupanya Pak? Dari sudut pengajaran, dia diserang oleh orang-orang Farisi ahli Taurat. Mau mencoba Yesus, misalnya tentang apa? Boleh nggak membayar pajak kepada kaisar? Nah, itu kan kita baca baik-baik di atasnya itu, memang mereka sengaja merancang pertanyaan. Dengar baik-baik. Lawan-lawan kita sengaja merancang pertanyaan. Yang seringkali memang pertanyaan itu menjebak. Tonton video di YouTube, cari di situ video-video yang menyerang iman Kristen. Banyak. Sengaja dibuat oleh kelompok di luar Kristen. Di Petrus ditulis bahwa engkau harus siap sedia dalam segala situasi keadaan mempertanggungjawabkan imanmu. Itulah yang menjadi ayat yang sangat kuat sehingga kita perlu memberikan pertanggungjawaban iman. Kapanpun ditanya, kita siap. Maka sebelum ditanya orang, kita harus siapkan jawaban. Janganlah setelah ditanya orang baru kita mikir cari jawaban. Nah, itu udah terbalik, udah terlambat. Kalau ternyata kita mencari jawaban setelah ditanya orang, udah terlambat. Makanya seorang pendidik, dia sudah harus menyiapkan bahan. Menyiapkan jawaban. Jadi ketika ada pertanyaan, jawaban itu sudah ada. Tapi Pak, dari mana saya tahu jawabannya kalau pertanyaannya belum ada? Rancang sendiri. Nanti itu kita pelajari. Jadi kalau kita berapologi berarti kita memberi pertanggungan jawab. Jadi perlu kita pahami artinya ya. Apologetika itu kata benda. Jadi seperti materi hari ini adalah materi apologetika. Nah, materi kan benda. Berapologi adalah kata kerja. Jadi kalau kita sedang menghadapi pertanyaan tentang iman kita, lalu kita jawab, kita disebut berapologi. Apologet itu kata benda. Jadi kalau saya berapologi, saya disebut apologet. Kalau kawan-kawan satu saat berapologi, kawan-kawan disebut apologet. Nah, itulah penggunaan kata-kata apologetika, berapologi, dan apologet ya. Jadi jangan bilang lagi berapologet. Nah, sebenarnya yang tepatnya adalah berapologi. Berapologi berarti memberi pertanggungjawaban tentang iman. Sekarang kita sudah masuklah ke bagian kedua. Cakupan-cakupan apologetika. Jadi kalau disebut cakupan-cakupan berarti sebenarnya ada banyak kawan-kawan. Saking banyaknya sebenarnya agak rumit kita membuat pembagiannya. Tapi serumit apapun itu memang harus kita buat pembagian. Supaya lebih rapi. Memang harus dibuat rapi. Semua hal tentang kekristenan itu harusnya bisa kita bela. Semua. Nah, tapi kan kalau semuanya kita buat dalam satu buku, terlalu rumit, terlalu kompleks. Maka perlu buku itu dibuat bab demi bab. Perlu dibuat poin demi poin, supaya jangan rumit. Nampak rangkanya. Nah, jadi sedapat mungkin kita sederhanakan. Cakupan apologetika itu, kita bagilah dia menjadi beberapa bagian. Supaya lebih mudah kita belajarnya. Yang pertama, sebenarnya cakupan apologetika itu bisa kita bagi berdasarkan kategori bidang ilmu yang sudah kita belajar di pertemuan sebelumnya, di bagian pendidikan, di bagian pendidik profesional ya, pertemuan kelima. Di situ kita belajar berbagai kategori bidang ilmu.
Dari kategori itu sebenarnya kita bisa rumuskan cakupan apologetika. Historiskah, biblikalkah, dogmatiskah, etiskah, praktiskah. Nah, jadi nanti kalau sudah ada pertanyaan orang tentang ayat, kita langsung tahu, oh itu berarti biblikal. Misalnya ada di antara kawan-kawan nanti yang mengajukan pertanyaan. Kalau pertanyaan kawan-kawan itu soal ayat Alkitab, saya akan menyimpannya ke dalam bagian biblikal. Oh itu pertanyaan ayat biblikal. Tapi kalau nanti ada pertanyaan tentang misalnya tentang Tritunggal, saya akan menyimpannya di bagian dogmatis. Karena Tritunggal itu dogmatis. Saya menjawabnya adalah dogmatis. Mungkin akan saya tambahkan penjelasan biblikal, ayat-ayat saya tunjukkan. Tapi sebenarnya Tritunggal itu lebih condongnya ke dogmatis. Lalu kalau tadi pertanyaan seputar boleh nggak orang Kristen bunuh diri, boleh nggak orang Kristen membunuh, itu kemudian kan karena dia nggak menanyakan ayat, dia hanya menanya bolehkah, bolehkah, bolehkah. Berarti itu soal etis. Boleh nggak? Boleh nggak? Itu kan etis itu. Saya simpan dia pertanyaan etika, saya jawablah dia dengan cara etika. Mungkin saya akan tambahkan jawaban dari sudut dogmatis, saya akan tambahkan jawaban dari sudut ayat biblikalnya. Tapi sesungguh-sungguhnya pertanyaan itu pertanyaan etis. Lalu suatu saat kalau dia tanya, yang praktis kayak mana Pak? Baptisan, itu praktis. Pak, sebenarnya membaptis itu kayak apa Pak? Selam atau percik? Itu praktis itu. Pak, sebenarnya perjamuan Tuhan, perjamuan kudus itu boleh nggak semua orang ikut? Atau harus yang terdaftar sebagai anggota aja yang ikut? Pak, itu praktis. Pak, sebenarnya di gereja itu pakainya pendeta atau pastor, Pak. Itu praktis itu. Nanti saya tambahkan jawaban dari dogmatisnya, doktrin gereja tertentu, etika yang mungkin berkaitan dengan itu. Tapi yang utama, yang mayor, pertanyaan-pertanyaan itu seharusnya ada di bagian tertentu. Itu cakupan yang pertama, kawan-kawan. Jadi kalau sudah kita bisa membaginya ke dalam historis, biblical, dogmatis, etis, praktis, diharapkan kita sebenarnya sudah lebih mudah menjawab. Dari sudut lain, cakupan apologetika pun sebenarnya kita bisa bagi 3. 1, apakah itu persoalan tentang meragukan iman Kristen? 2, apakah itu persoalan atau pertanyaan yang membingungkan? 3, apakah itu pertanyaan yang menyerang? Atau 4, jangan-jangan pertanyaan itu kesemuanya, meragukan iya, membingungkan iya, menyerang iya. Disitulah pikiran kita sudah sigap menanggapi berbagai pertanyaan. Sigaplah. Saya kapan hari itu ada nonton potongan video, pertanyaannya dari seorang di luar Kristen kepada seorang gadis atau perempuan yang mengaku sebagai Kristen. Pertanyaannya begini, percaya Yesus Kristus Tuhan? Iya percaya. Anda Kristen? Iya saya Kristen. Oh, Yesus Kristus mati di salib untuk menebus dosamu ya? Iya. Kamu percaya? Iya. Lalu dibuat pertanyaan yang menjebak. Seandainya Anda dapat kembali ke masa lalu, seandainya Anda dapat kembali ke masa lalu, ketika Yesus mau disalib, apakah Anda akan menyelamatkan Yesus? Apakah Anda akan menyelamatkan Yesus supaya nggak disalib? Itu pertanyaannya. Lucunya, si gadis ini menjawab, iya saya akan selamatkan, katanya. Langsung ditimpali sama si penanya, oh kalau begitu, nggak mati dong Yesus. Iya nggak jadi mati, kata si gadis. Berarti kamu nggak selamat dong. Kamu nggak ditebus. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang meragukan, membingungkan, menyerang, menjebak, menghancurkan. Jadi kalau kita nggak siap, nggak sigap,
kita dibawa oleh arus pertanyaan itu, habislah kita. Cakupan ketiga pun kita bisa bagi, misalnya ke dalam tokoh, tempat, tempo. Jadi ini T ya, T, tokoh, tempat, tempo, topikal, tematis, 5 T. Tentang orang kalau tokoh kan, tentang tempat, ada tokoh-tokoh misalnya tokoh-tokoh di Alkitab, misalnya di Perjanjian Lama. Dalam Kristen, anak yang hendak dikorbankan Abraham adalah Ishak. Ternyata di luar Kristen ada ajaran lain yang berkata bahwa anak yang hendak dikorbankan Ishak bukan Abraham, bukan Ishak, melainkan Ismail. Itu kan tokoh. Bagaimana menjawab itu? Kenapa perbedaan itu terjadi? Lalu masalah lain, masalah tempat. Masalah tempat, misalnya di Kristen, Yesus lahirnya di Bethlehem, di kandang domba, di Kristen, dalam Injil. Tetapi di ajaran agama lain, ada yang namanya Isa. Lahirnya bukan di kandang domba, melainkan di bawah sebuah pohon. Itu tempat yang berbeda. Apakah itu tokoh yang sama atau tokoh yang berbeda? Atau tempo waktu. Di Kristen, Yesus itu lahir antara Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Itu Yesus. Lahir dari seorang bernama Maria. Lalu Maria itu diambil oleh Yusuf menjadi istrinya. Masa antar PL dan PB. Tetapi di ajaran lain, ada yang namanya Isa. Rupanya dia adalah adiknya Miriam. Anaknya Miriam. Miriam yang ibunya Isa yang agama lain itu adalah saudaranya Musa. Berarti kan lain itu. Dari sudut tempo sudah lain itu. Itu perlu diperiksa. Sehingga kita bisa menjawab. Demikianlah seterusnya. Masalah topikal, masalah tematis. Topikal misalnya benda-benda. Betulkah ada neraka? Betulkah ada surga? Bagaimana dengan jiwa manusia? Bagaimana dengan dosa? Bagaimana dengan malaikat? Bagaimana dengan iblis? Keselamatan benda-benda. Topikal itu. Tematis itu berarti tentang hal-hal yang seperti etika tadi. Seperti etika tadi itu. Bolehkah begini? Bolehkah begini? Tematis. Karena tematis lebih baik memang kita simpan sebagai kata kerja. Bolehkah mencuri? Bolehkah berdusta demi kebaikan? Bolehkah mencuri demi memberi makan orang miskin? Seperti siapa itu? Tokoh-tokoh kartun itu. Mencuri demi kebaikan. Dia mencuri Robin Hood ya. Robin Hood. Boleh nggak mencuri demi kebaikan? Saya mencurinya dari bangsawan yang jahat. Saya mencurinya dari koruptor. Saya bagi-bagi kepada orang miskin. Itu boleh dipertanyakan dari sudut iman Kristen. Itulah cakupan apologetika berdasarkan 5T. Sekarang cakupan lainnya. Bisa juga kita bagi menjadi isu mayor dan isu minor. Maksudnya isu mayor dan isu minor maksudnya apa, Pak? Sebenarnya kan doktrin-doktrin Kristen pun bisanya dibagi menjadi doktrin utama dan doktrin sekunder. Bisa loh. Kawan-kawan, kalau nanti ada banyak waktu di luar mayor pengetahuan Anda atau mayor bidang keilmuan Anda, silahkan belajar lagi hal-hal di luar itu. Misalnya saya kan mayor saya sebenarnya biblikanya. Kemudian semakin spesifik saya belakangan ini lebih banyak harus mengambil biblika PL, sehingga biblika PB biarlah diambil orang lain, begitu kan? Itu mayornya. Tapi sesungguhnya saya juga harus punya keilmuan minor yang saya sebenarnya juga harus bisa. Seperti saya tetap harus bisa bahasa Yunani, saya tetap harus bisa mempelajari sejarah gereja, sejarah Alkitab.
Saya harus bisa pengantar PL, pengantar PB. Begitulah. Maka saya harus mengetahui juga ada isu-isu mayor di sekitar kekristenan yang ditanyakan orang. Ada isu-isu minor. Isu-isu mayor itu yang seringkali langsung menyerang ke dasar-dasar iman. Misalnya tentang Alkitabnya orang Kristen, itu mayor. Karena kalau Alkitab sudah direndahkan, berarti seluruh doktrin Kristen dihancurkan. Yang kedua itu tentang Tuhan Allah, tentang Kristus, itu isu mayor. Kalau doktrin tentang Kristus, tentang Tuhan Allah hancur, maka semua doktrin Kristen lainnya itu hancur. Itu maksudnya ya. Kalau isu minor itu hal-hal praktis tentang baptisan, baptisan perci atau selam itu sebenarnya minor. Itu bukan hal mayor. Tentang seorang Kristen ke gereja pakai jeans, pakai kaus-kaus, dengan harus pakai dasi, harus pakai jas, itu sebenarnya minor, itu bukan mayor. Paham maksud saya ya? Berikutnya, cakupan apologetika juga bisa kita rupanya kombinasi dengan ilmu pengetahuan, filsafat, tradisi, dan lain-lain. Nanti orang tahu ternyata, wih, sudah sarjana ya Pak ya, magister ya Pak, atau jangan-jangan dokter, dokter ya Pak. Lalu mereka akan bertanya banyak hal kepada Anda. Karena Anda sudah sarjana, sudah magister, sudah dokter, maka dalam benak mereka Anda sudah tahu banyak. Maka akan dikombinasikan pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu pengetahuan, tentang filsafat, tentang tradisi. Misalnya, Pak, apa hubungan ilmu pengetahuan dengan iman Kristen? Ada nggak hubungannya itu? Pak, bagaimana mungkin matahari belum ada di hari ketiga, tapi tumbuhan sudah ada pada penciptaan? Kan begitu. Pak, betul nggak ada dinosaurus zaman dulu? Kenapa ada, kita baca di buku sejarah, ada manusia-manusia primitif. Ada, kita baca di buku-buku tentang binatang purba, dinosaurus, dan sebagainya. Itu ditanyakan orang. Lalu tentang filsafat, Pak, dari mananya asal usul jiwa saya ini, Pak? Dari mananya datangnya jiwa saya ini? Atau tentang tradisi, Pak, bagaimana kita menerima adat Batak, misalnya kita orang Batak, atau mungkin kita orang Nias punya adat. Bagaimana dengan adat Nias? Betulkah orang nenek moyang kita dulu bermain-main dengan arwah, lalu itu terbawa kepada kita sampai sekarang? Dihubungkan tradisi dengan keagamaan. Itu kombinasi. Berarti kita sudah menyimpan di benak kita, oh ini pertanyaan tentang kombinasi praktek hidup, kombinasi ilmu pengetahuan, kombinasi filsafat. Nah, begitu ya kawan-kawan. Berikutnya peranan apologetika. Kawan-kawan silakan sambil minum ya, sambil ngopi. Tadi saya baca sempat chatting Pak Budi. Suara saya udah normalnya ya. Mudah-mudahan, mungkin tadi agak goyang di sini headsetnya. Oke, terima kasih. Saya lanjut ya kawan-kawan. Peranan apologetika. Lihat gambar itu kawan-kawan. Sebelum saya tunjukkan teksnya, perhatikan gambar itu ya. Ini ada, ini sebenarnya bayi di sini, karena terpotong dia. Ada bayi, lalu dia menjadi anak kecil, menjadi anak usia remaja, menjadi pemuda, menjadi dewasa, lalu menjadi seorang tua. Legend, istilah sekarang. Legend, senior. Apa maksudnya itu, Pak? Peranan apologetika yang pertama itu adalah pendewasaan. Ingat tadi yang saya kutip dari Ibrani, dari sudut waktu seharusnya kamu sudah menjadi pengajar. Itu berarti pendewasaan, kawan.
Orang dewasa itu mengajar, jangan diajar terus, ya kan? Dia harus sampai pada titik mengajar. Jadi apologetika Kristen sebenarnya itu upaya mendewasakan saya, mendewasakan kita. Ada pertanyaan-pertanyaan di luar sana sebenarnya itu mendewasakan saya dan kita semua. Supaya kita jangan gitu-gitu aja, jangan gini-gini aja. Pertanyaan-pertanyaan yang rumit itu jangan diabaikan gitu aja. Simpan baik-baik, lalu diam-diam belajari. Kumpulkan ilmu, kumpulkan pengetahuan. Saya dan semua orang Kristen seharusnya mengalami pendewasaan. Dan salah satu yang bisa membantu kita untuk mendewasakan kita adalah apologetika. Pendewasaan di situ bukan soal fisik ya, usia boleh tua, tapi jangan-jangan kita belum dewasa. Usia kita mungkin muda, tapi Anda bisa dewasa secara iman, secara pengetahuan Kristen. Tingkatkanlah pengetahuan kita tentang iman Kristen, supaya dewasa kita. Lihat gambar yang kedua itu, sahabat ngopi. Orang yang memang suka minum kopi, niscaya kalau dia kumpul sama kawannya, ngopi dia. Belakangan kan semakin banyak kafe kan, warung kopi minimal. Dan orang-orang yang berkawan kumpul di situ, ngobrol. Sahabat ngopi. Apa maksudnya sahabat ngopi itu, Pak? Apakah berarti kita perlu ngopi? Iya, memang kita harusnya ngopi-ngopi kita ini. Supaya kita perbincangannya mantap. Bincang-bincanglah kita soal banyak hal. Utamanya soal iman Kristen. Rupanya apologetika itu membangun persahabatan. Saya bincang-bincang dengan Anda di sini sebenarnya menjalin persahabatan. Akhirnya saya akan lebih dekat dengan minimal 12 anggota ini. Akhirnya begitu harusnya. Semakin dekat, semakin banyak perbincangan. Janganlah gara-gara nanti sudah siap kelas pemuritan, misalnya sudah 12 pertemuan, kita lupa gitu aja. Tidak. Saya malah berpikir dan merancang kelompok ini adalah kelompok yang akan jumpa sewaktu-waktu di luar pemuritan 12 ini. Persahabatan di antara kita juga akan kita bawa keluar. Ketika kita sudah kuat berapologi, berarti kita menjalin persahabatan dengan orang-orang lain. Kita tanya, mereka jawab. Mereka tanya, kita jawab. Terjalinlah persahabatan. Yang ketiga itu, lihat ilmu. Pengajaran. Kalau sudah dewasa, berarti kita sudah siap jadi pengajar. Itulah harusnya salah satu peranan dari apologetika ini. Saya rupanya di sini mengumpulkan murid. Saya sebut murid. Tapi kemudian saudara memuridkan orang lain. Berarti ketika saudara nanti memuridkan orang lain, saudara sudah menjadi pengajar juga. Saya pun sebenarnya sudah melewati murid. Makanya saya kemudian memberanikan diri menjadi pengajar. Dalam pengertian lain, sebenarnya saya pun masih jadi murid. Saya masih belajar. Saya masih dengar pengajaran dosen-dosen lain. Saya masih nimbrung dalam perbincangan kawan-kawan saya yang lain. Saya masih nimbrung dalam pemberitaan firman. Saya dengar khotbah pendeta. Saya nimbrung dalam percakapan-percakapan teologi, entah ikut seminar. Saya baca buku. Saya belajar lagi. Begitulah kita semua. Jadi kalau kita aktif dalam apologetika Kristen, kita rupanya sedang juga masuk dalam pengajaran. Kita belajar dan bersiap-siap menjadi para pengajar. Nah, berikutnya, kalau kita ingat di Kisah Rasul. Di Kisah Rasul pasal 8 itu, ayat 26 sampai 40. Ada seorang sida-sida Ethiopia. Kedengaranlah dia sedang membaca ayat Alkitab, ayat kitab suci perjanjian lama waktu itu ya. Kedengaran sama si Filipus. Lalu apa yang ditanya Filipus?
Mengertikah engkau apa yang kau baca itu? Mengertikah engkau apa yang kau baca itu? Nah, dari situlah kemudian akhirnya ada peluang buat Filipus untuk menjelaskan tentang ayat itu kepada sida-sida Ethiopia. Sehingga akhirnya dia setelah mengerti, dia menjadi percaya. Di situ ada air. Bagaimana? Boleh nggak aku dibaptis? Karena rupanya kawan-kawan ada banyak orang yang nggak mau percaya sebelum mengerti. Serius. Ada banyak orang yang nggak mau percaya sebelum mengerti. Padahal seharusnya yang benar adalah dari sudut iman Kristen. Seorang yang percaya akan ditolong Tuhan untuk mengerti. Itu yang benar. Seorang yang percaya akan ditolong Tuhan untuk mengerti. Artinya, percayalah, maka engkau akan mengerti. Itu yang prinsip firman Tuhan. Tetapi di luar prinsip itu, rupanya ada banyak orang yang memilih dia harus mengerti dulu supaya percaya. Dia harus masuk dulu di ranah akalinya, baru dia bisa menerima dengan iman. Ada banyak orang seperti itu. Tidak usah kaget. Salah satu murid Yesus namanya Thomas. Sebelum aku melihat dengan mataku sendiri bekas paku di tangan, di kaki dan lambungnya. Nah, itu kan tentang mengerti, melihat dengan mata indrawi. Kalau aku tidak melihat dengan mata indrawiku, aku tidak mau percaya. Ada banyak orang seperti itu. Ada banyak-banyak ahli-ahli Taurat di zaman Yesus begitu. Orang-orang di zaman Paulus dan para rasul begitu. Orang-orang zaman sekarang pun banyak yang begitu. Maka kita yang sudah belajar teologi, biarlah kita meningkatkan diri menjadi pengajar-pengajar yang mengajak orang supaya mengerti firman Tuhan dan akhirnya mereka tertolong percaya. Aktif bertindak. Nah, selain kita berdoa supaya mereka percaya, apa yang kita lakukan? Ya kita mengajar mereka. Yang berikutnya, peran apologetika itu adalah sebagai sarana penginjilan. Sarana penginjilan, kawan-kawan. Sudah berapa orang yang kita injili selama hidup kita? Pernah nggak mendaftarkan berapa orang yang sudah kita injili selama hidup kita? Dari sudut apa kita daftarkan? Kawan-kawan, kalau saya mau berbangga, sebenarnya saya sudah bisa mencatat mungkin sudah hampir 500 orang saya injili. Bahkan mungkin sudah ribuan. Kalau mau hitung dari berbicara di depan umum ya. Jangan-jangan sudah puluhan ribu. Kenapa begitu, Pak? Ya, minimal saya mengajar misalnya sejak tahun 2004, 2013. Sejak tahun 2004 masuk kuliah teologi sudah praktek menginjil. Sejak masa kanak-kanak sudah mengajak kawan-kawan sekolah minggu. Ya kan begitu. Remaja ngajak kawan-kawan sekolah minggu kaum muda. Waktu pemuda sekolah teologi mengajak kaum muda untuk gereja. Ada jiwa-jiwa baru. Lalu ada yang dibaptis. Setelah jadi dosen, mengajar di berbagai kelas. Kalau dikumpulin semua murid saya misalnya, 10.000 mungkin lebih. Nah, itu maksud saya. Tetapi yang sungguh-sungguh kita injili secara pribadi, yang memang kita targetkan, kita catat namanya, bahwa memang dia yang kita mau serius bawa kepada Tuhan, nah itu perlu. Makanya kita perkuatlah berapologi. Suatu saat ketika kita menjadi pengajar, dia akan berkata begini, Pak, boleh aku menjadi murid Bapak? Pak, boleh aku menjadi anak rohanimu, Pak? Itu berarti orang-orang yang rindu kita injili dia. Tangkap itu, jangan ditolak. Itulah yang perlu kita yakini dari peranan apologetika. Sehingga sebenarnya penginjilan itu bisa pasif, bisa aktif, bisa proaktif. Pasif ya seperti saya misalnya, saya duduk-duduk, ada orang bertanya, lalu saya jawab, itu pasif namanya. Karena saya nggak mencari dia, dia yang mencari saya. Atau yang kedua, saya aktif.
Saya buka program pemuritan, saya posting di WhatsApp, di Facebook, saya ajak orang gabung, itu aktif namanya. Atau saya buat jam live misalnya, live bersama kelas pemuritan, lalu kita terbuka untuk umum, orang-orang masuk, itu aktif dan proaktif. Kita gerakkan lagi ke orang lain, ayo ya, ajak si Anu ya, Pak Lasi ajak orang di Nias ya, Bang Chandra ajak orang di Marelan ya, Pak Budi ajak orang di tempat lain ya, begitu, proaktif. Jadi kita kumpulkan tim, bukan cuma kita, tapi juga orang-orang lain. Para apologet Kristen, ini pelajaran sejarah ini ya. Orang-orang di zaman Yesus, murid-murid, kemudian diperlengkapi Kristus Yesus menjadi para pembela iman. Tidak dapat disangkal bahwa sebenarnya para murid Yesus itu adalah para apologet Kristen itu, 12 murid. Dan saya rindu kita semua yang di sini akhirnya meneruskan teladan itu. 12 murid kita ini menjadi apologet Kristen masa kini, postmodern. Seperti murid-murid Yesus dulu, mereka membantah para pemuka agama Yahudi setelah Roh Kudus diterima oleh mereka kan. Memang awalnya mereka sebelum diperlengkapi masih takut-takut, belum pandai dia mempertahankan imannya. Tapi setelah Kristus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, mereka berani. Petrus berkata, Yohanes berkata, kepada siapa kami harus takut? Kepada Allah atau kepada kamu manusia? Bila iman Kristen. Kalau ada kebenaran, kenapa aku harus tutup mulutku? Aku harus beritakan. Para rasul lah, apologet Kristen mula-mula yang bisa kita sebutkan. Berikutnya bapak-bapak gereja. Nah, ini setelah para rasul kan ada murid-murid rasul. Ya, itulah dengan disebut bapak-bapak gereja. Jadi kalau kawan-kawan menyebut istilah bapak-bapak gereja, pahamilah bahwa yang dimaksud dari bapak-bapak gereja adalah orang-orang di masa setelah para rasul. Setelah para rasul. Misalnya muridnya Yesus kan misalnya Petrus. Nah, Petrus punya murid. Nah, itulah disebut bapak-bapak gereja. Atau siapa yang kita sebut namanya? Yohanes. Yohanes punya murid. Nah, muridnya Yohanes itulah yang disebut bapak-bapak gereja. Dan murid-muridnya kemudian minimal 2 generasi, 2 sampai 3 generasi. Itu masih disebut bapak-bapak gereja. Lalu ada istilah bapak-bapak apologet sejak zaman gereja awal. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak ada hubungan dengan murid Yesus. Mereka bukan murid Yesus. Mereka bukan muridnya murid Yesus. Tetapi mereka akhirnya menjadi percaya. Lalu membela iman Kristen. Menulis buku-buku tentang iman Kristen. Menafsirkan ayat Alkitab. Lalu mengajar kelompok orang untuk percaya Yesus. Itulah disebut bapak-bapak apologet. Nah, itulah terus yang sampai sekarang. Di Indonesia sekarang ada beberapa apologet Kristen yang terkenal. Minimal dulu saya, minimal ya, saya ndak menampik bahwa di kalangan Kristen kadang-kadang adanya sebenarnya apologet Kristen untuk kalangan di luar Kristen. Dia kuat membela iman Kristen dari serangan luar. Tapi ternyata dalam kelompok Kristen sendiri, dia pun diserang sesama Kristen. Ada yang seperti itu. Saya tidak usah sebut nama kan, supaya nanti jangan terlalu capek Pak Budi mengedit video ini. Ada kelompok teolog Kristen yang ternyata membela iman Kristen dari serangan luar. Tetapi ternyata dalam kelompok Kristen pun, dia nggak luput dari serangan sesama teolog Kristen. Tapi syukurlah dengan kondisi itu, tetap kita tahu bahwa ada orang-orang di kelompok Kristen ini yang berjuang bersama supaya iman Kristen jangan diserang terus.
Dan supaya ada jawaban, supaya ada pembelaan, termasuklah dipelajari oleh seluruh orang Kristen, sehingga bukan cuma satu dua orang lagi apologet Kristen, tapi sedapat mungkin ada banyak zaman sekarang. Saudara semualah itu, siapkan diri saudara, memberikan pertanggungjawaban atas iman. Jadi kita bisa bagi sebenarnya apologi Kristen dalam sejarah berdasarkan pembagian sejarah gereja. Ini sudah saya singgung di materi, kalau saya tidak salah, berbagai kategori ilmu itu ya, tentang historis, teologi historisis. Bisa dibagi 5, abad awal 1 sampai 590 Masehi, abad pertengahan 590 sampai 1500 Masehi, lalu abad reformasi 1500 sampai 1700, lalu abad modern 1700 sampai 2000, lalu abad postmodern 2000 sampai sekarang. Apologi Kristen dalam sejarah artinya dalam 5 periode ini kekristenan sudah diserang. Dalam 5 periode ini kekristenan sudah diserang. Sejak awal doktrin-doktrin Kristen sudah diserang. Entah tentang Kristus, manusia sejati sekaligus Allah sejati, entah tentang Tritunggal, bagaimana menjelaskan tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai yang esa, entah tentang kemanusiaan dan keilahian Kristus tadi, bagaimana mungkin dalam satu Kristus dia manusia sekaligus Allah. Apakah itu seperti kopi, bubuk dan air yang menyatu, sehingga nggak nampak lagi yang mana airnya, yang mana kopinya, sudah satu menjadi kopi. Nah, itu persoalan-persoalan sudah dibahas dulu. Ada yang diterima gereja, ada yang ditolak gereja. Ada doktrin yang akhirnya disebut sesat, ada doktrin yang dimasukkan ke gereja. Ada tokoh-tokoh gereja yang awalnya giat dalam gereja, mengajar baik-baik, lalu karena ada ajarannya yang dianggap menyimpang, akhirnya disebutlah dia bidat. Nah, itu kan sejarah gereja mencatat itu. Sejak periode awal, pertengahan, reformasi, modern, hingga hari ini akan ada apologi. Selanjutnya isu-isu yang sering diperbincangkan. Isu-isu yang sering diperbincangkan. Ini sudah masuk bagian ke-6 ya. Saya kemarin ambil gambar itu dari internet yang sebelah kiri. Alkitab menjawab 33 serangan terhadap iman Kristen. Itu bagian 1. Allah beranak, Pendeta Gilbert Lumendong. Nah, berarti Pendeta Gilbert Lumendong rupanya sudah menyiapkan jawaban untuk 33 serangan. Kawan-kawan bagaimana? Sudah menyiapkan berapa jawaban? Minimal sudah mengajar di mana? Sudah berkhotbah di mana? Ya minimal anggaplah khotbah itu sebagai jawaban terhadap serangan iman. Artinya siapkan baik-baik. Ada berbagai isu yang sering diperbincangkan. Saya pernah mengajar doktrin bibliologi. Saya baca buku, misalnya bukunya Pak Arnold Tindas, Inerransi Alkitab, tahun lama memang itu. Nampaknya sekarang sudah dibuat edisi terbaru. Terbitan Harvest. Ketidaksalahan Alkitab, wibawa Alkitab. Nah, itulah yang diperbincangkan di doktrin bibliologi. Karena isu itu diperbincangkan sejak lama. Malahan ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa Alkitab adalah buku yang paling banyak diperbincangkan.
Alkitab adalah buku yang paling banyak diperbincangkan, sekaligus buku yang paling banyak mau dihancurkan, mau dibinasakan, mau dibakar. Tapi sampai hari ini ternyata Alkitab tetap ada. Malahan terakhir terjemahan ITB 2 sudah masuk ke pasar. Betul kan? Ada tuduhan-tuduhan bahwa Alkitab itu ada banyak kesalahan, ada ayat-ayat yang tidak jelas, ayat-ayat yang disebut kontradiktif, ada yang disebut dipalsukan lah. Kenapa orang Kristen ada banyak versinya ya Alkitabnya, dipalsukan lalu diejek. Nah, itu kan kalimat-kalimat yang dilontarkan lawan-lawan Kristen itu. Kita harus siap di situ. Pelajari pertanyaan-pertanyaan itu supaya kita bisa menjawab. Syukur sudah ada YouTube, sudah ada media-media sosial yang dengan mudah memang mempublis itu. Sehingga ketika kita tiba-tiba menontonnya sekilas, simpan pertanyaan itu, cari jawabannya. Supaya suatu waktu ketika ternyata kita yang ditanyain orang soal itu, kita nggak kaget. Selain isu tentang Alkitab, tentu saja isu atau topik tentang Trinitas. Wah, orang Kristen doktrinnya dibuat-buat, nggak alkitabiah. Nah, kan tuduhan-tuduhan itu ada itu. Membingungkan, pendeta aja bingung, apalagi umat. Iya kan? Itu yang tadi kita tonton videonya, dibuat begitu sama mereka kan, dipermak begitu supaya nampak nggak sanggup pendeta menjawab. Ajaran mana yang diterima dan ditolak gereja? Kita harus tahu. Misalnya, ada pendeta yang berkata, oneness Pentakostal ditolak. Ada yang berkata modalistik atau Sabellianisme ditolak. Ada yang berkata Arius atau Arianisme ditolak. Lalu ada yang berkata yang diterima adalah yang disepakati di konsili Nicea misalnya. Nah, itu harus kita tahu yang mana aja itu. Lalu kita bisa mengajar jemaat, memberi penjelasan kepada jemaat yang mana yang ditolak gereja, yang mana diterima. Karena doktrin Trinitas itu kita seharusnya nggak buat-buat lagi. Kita seharusnya hanya menjelaskan apa yang diterima gereja. Namanya juga doktrin, bukan kita yang buat, tapi gereja yang sudah menerima, sudah merumuskan. Jadi kita hanya menjelaskan rumusannya, jangan buat sendiri. Ada isu yang diperbincangkan tentang Kristus. Bagaimana mungkin Yesus itu Tuhan? Bagaimana Allah menjadi manusia? Bagaimana mungkin jangan-jangan itu manusia yang kalian peralah? Manusia kalian jadikan Allah? Mana mungkin Tuhan Allah mati? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan kan? Soal Kristus. Bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Bagaimana caranya? Nggak masuk akal. Pun tentang keselamatan. Orang Kristen berkata keselamatan adalah anugerah, diterima dengan iman. Benarkah seperti itu? Lalu di mana peran perbuatan baik? Karena kami taunya kami selamat adalah dengan kami usahakan. Harus lebih banyak perbuatan baik kami daripada perbuatan jahat kami. Harus ditimbang itu. Seperti matematika, seperti timbangan orang jualan. Harus begitu. Lalu di antara Kristen pun ada pertentangan. Ada yang berkata penebusan universal. Ada yang berkata penebusan terbatas. Nah, selalu ada begitu. Yang mana yang kita terima? Yang mana yang mau saya ikuti? Ya, kita perlu tahu. Dan kita harusnya punya data. Berikutnya, manusia. Antropologi. Manusia itu diciptakan untuk kekal atau fana? Ada yang berkata manusia itu diciptakan untuk kekal. Yang lain berkata manusia itu diciptakan fana. Pada akhirnya akan mati juga. Lalu ada pertanyaan lain, dari mana asal jiwa manusia itu? Ada yang berkata asal jiwa manusia langsung dari Tuhan.
Yang lain berkata asal mula jiwa itu dari orang tua dan lain-lain. Nah, teruskan ya. Pola-pola dalam berapologi. Pola-pola dalam berapologi. Nah, ini pendek saja ini. Saya sudah tunjukkan di situ ada sebuah gambar question and answer. Pertanyaan dan jawaban. Pola-pola dalam berapologi. Apa saja pola-pola berapologi yang bisa kita pakai? Ada yang berkata bisa kita pakai pola tanya jawab. Biasa itu. Ketika Anda bertanya, saya menjawab. Atau sebaliknya, ketika saya bertanya, seharusnya Anda menjawab. Begitulah kita saling bertanya dan saling menjawab kemudian. Entah itu secara lisan, seperti waktu mengajar misalnya, Anda suatu saat mungkin akan mengumpulkan pertanyaan, saya menjawab secara lisan. Atau secara tertulis. Entah mungkin itu di WhatsApp, bisa jadi. Saya berulang kali mendapat pertanyaan dari kawan-kawan yang dari luar kota, karena sudah sulit untuk jumpa langsung, mereka bertanya lewat WhatsApp. Pak, tolong jawab ya Pak. Lalu saya jawab, iya Pak. Kalau bisa saya langsung jawab, langsung saya jawab. Kalau saya perlu waktu, nanti saya jawab kemudian, entah malam, entah besoknya. Jadi waktu saya mengetik begitu ya, sebenarnya saya itu pun menjawab secara tertulis itu. Jika memang bisa, saya ambil waktu, jangan langsung menjawab, supaya saya betul-betul mengumpulkan jawaban yang terbaik. Kecuali mendesak sekali, misalnya, tolong Pak, saya butuh banget Pak, segera. Ya sudah, berarti jawaban yang muncul begitu langsung kita jawabkan. Yang sedapat mungkin yang sudah kita simpan. Itu yang kita jawab. Jadi ketika saya mengetik pun di media sosial, di SMS pun sebenarnya itu menulis. Nah, entah kemudian saya jawab dengan merekam begitu kan? Saya rekam suara begitu. Saya akan menjawab seperti apa yang sudah saya simpan di pikiran saya. Atau jangan-jangan saya sudah siapkan catatan lalu saya baca catatan itu. Semua media bisa kita pakai sekarang. Entah kita tatap muka di kelas, entah tatap muka di pertemuan lain, semua bisa. Pola yang lain selain tanya jawab yang biasa. Lihat gambar itu. Ada sekelompok orang berkumpul dalam meja bundar. Nah, itu pun bisa kita pakai pola berapologi dalam perkumpulan begitu. Suatu saat rupanya kita ditanya dalam perkumpulan beberapa orang. Diskusi. Diskusi itu pun rupanya bisa kita bagi lagi antar individu atau antar kelompok. Karena diskusi bisa cuma 2 orang. Bisa. Saya bisa saja berdiskusi dengan sesama dosen misalnya. Saya ajak salah satu dosen untuk kumpul. Yang pertama arti bunuh diri. Jadi kalau tadi puasa itu pun bunuh diri, itu sebenarnya kiasannya itu. Karena sebenarnya dia masih hidup kan. Orang yang puasa itu kan masih hidupnya dia. Jadi ini kiasan, artinya dia mengalahkan rasa lapar kan. Lalu bunuh diri yang satu lagi itu kehilangan nyawa. Dalam bahasa Batak, manikot. Siapa itu? Si Yudas kan manikot dalam bahasa Batak. Jadi ada banyak cara bunuh diri. Ada yang menggantung diri, lompat tebing, ya kan? Ada yang menabrak kereta api, dan lain-lain. Nah, itu ada banyak cara. Jadi, kalau soal cara bunuh diri pasti banyak.
Ya, jadi yang mau saya tunjukkan adalah ada pertanyaan orang seperti ini, misalnya kan, Pak Tutur, boleh nggak bunuh diri? Artinya boleh nggak menghilangkan nyawa dengan sengaja? Menghilangkan nyawa dengan sengaja. Saya pasti menjawab nggak boleh, karena itu dilarang. Jangan menghilangkan nyawa dengan sengaja, apalagi nyawamu sendiri. Sedangkan tubuh pun dirawat. Kita tiap hari mandi kan, keramas, cukuran, perempuan berhias. Tubuhnya saja dirawat, apalagi nyawanya. Nah, cuman pertanyaan lanjutan tadi, bagaimana kalau ada seorang gadis yang bunuh diri karena terdesak daripada diperkosa orang? Karena perempuan ini merasa kalau dia nanti diperkosa sudah hilang harga dirinya, sudah nggak berharga lagi dia sama masyarakat, malu. Daripada malu aku seumur hidupku, biarlah aku mati sekarang. Akhirnya si gadis membunuh dirinya sendiri. Atau ibu tadi, daripada ketahuan rombongan mereka yang puluhan orang itu sembunyi dari serbuan tentara lawan, dibunuhnya bayinya, disekap mulutnya supaya jangan bernapas, supaya jangan nangis, disekap sampai sekitar 1 jam karena musuhnya sudah dekat, disekapnya. Akhirnya matilah anak itu, tapi mereka selamat. Korban satu, bayi, tapi rombongan yang puluhan orang selamat. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan. Dari situ sebenarnya ini pertanyaan etika. Dari sudut dogma, nggak boleh bunuh diri. Itu yang pertama. Dari sudut etika, si gadis tadi tidak dapat disalahkan karena dia membunuh dirinya demi melindungi harga dirinya. Termasuk tentang si ibu tadi yang membunuh anaknya itu. Dari sudut dogma, dia berdosa karena dia membunuh bayi. Tetapi dari sudut etika, dia penyelamat. Karena dengan membunuh bayi, dia menyelamatkan puluhan ribu orang. Itulah namanya etika dan dogma kadang-kadang tidak bisa sejalan. Padahal seharusnya sejalan. Jadi tinggal Anda menjawabnya dari sudut mana. Kalau pertanyaan dia dari sudut dogma, katakan tidak boleh membunuh. Tapi kalau dari sudut etika, kamu harus berkata, perempuan itu dapat dibenarkan karena dia melindungi harga dirinya. Tentang merokok, itu sebenarnya pertanyaan praktis. Tidak ada di Alkitab ayat tentang rokok. Capek kita mencari itu. Nggak ada tentang rokok. Jadi, merokok itu bukan pertanyaan biblika. Itu pastilah praktis. Kenapa praktis, Pak? Dalam prakteknya rata-rata orang merokok. Tidak ada dogma Kristen tentang rokokologi. Nggak ada. Yang ada soteriologi, kristologi, iya kan? Rokokologi nggak ada. Antropologi ada, dan sebagainya. Jadi artinya itu pastilah soal praktis. Jadi jangan ajak mereka bicara soal Alkitab, bicara soal dogma. Tapi ajaklah mereka soal praktis dan juga etis. Kenapa kok bisa ke etis, Pak? Karena etisnya itu larangan merokok. Jangan merokok, kan itu etis. Jangan merokok di SPBU, itu kan etis. Nanti kamu mengganggu orang, meledak, dia ngisi bensin. Jangan merokok di bus umum. Lalu ditulis di bungkus rokok itu, merokok dapat merusak kesehatan. Jadi kalau kita mau menasihati orang tentang rokok, bawalah nasihat kita itu ke soal etis. Kenapa kamu merokok? Ada nggak gunanya? Nah, terganggu nggak anakmu? Tahu nggak kamu bahwa itu bisa mengganggu kesehatanmu? Tahu nggak kamu bahwa itu aja etis? Nah, karena kalau kita bawa dia ke ranah dogma, kita terjebak. Kita tidak punya pegangan soal itu. Kalau kita bawa dia ke ayat Alkitab, kita terjebak. Namanya mencari-cari ayat. Cocokologi. Ah, ini cocok ini. Ah, itu maksa. Memperkosa ayat itu. Tidak boleh. Seperti racunnya itu. Kalau memang tahu racun kan, janganlah diminum. Sudah tahu racun kok diminum. Ah, begitu loh. Sebenarnya penginjilan itu seperti tadi ya. Bisa dia pasif, bisa aktif, bisa proaktif.
Nah, kita bisa pakai yang mana? Yang pasif misalnya, dia sahabat kita nggak? Kalau dia sahabat kita berarti kan kemungkinan hari-hari kita banyak sama dia kan? Biasa kalau dia sahabat kita artinya kita bisa menginjil secara pasif. Nggak usah bicara soal mengajari dia. Nah, dia nggak mau dengar kalau kita ngajari dia. Pasif saja, tunjukkan hidupmu. Misalnya kamu rajin gereja, kamu baca Alkitab, posting di media sosial tentang ayat. Nah, tanpa ke dia, kamu hanya tunjukkan hidupmu aja hari-hari. Karena dia sahabatmu. Bersama dia kamu tunjukkan, kamu tidak minum alkohol, kamu tidak merokok, tidak bergaul bebas. Ya itu kan pasif kan? Ah, tadi kan pertanyaannya kalau yang ateis kan begitu. Ah, ateis ini kan berarti tidak percaya Tuhan, Theos, Allah ya, nggak percaya adanya Allah. Nah, mereka yang seperti itu justru lebih mudah diinjili dengan cara hidup. Karena mereka lebih percaya kalau lihat cara hidup kita dibandingkan bicara kita. Orang-orang ateis bicara soal Tuhan, soal Allah mereka tolak. Tapi ketika melihat kelakuan orang, dia akan bertanya-tanya, kenapa kawanku ini begitu ya? Dia berpikir dia, pasti ada alasan logis kenapa dia nggak merokok. Pasti ada alasan logis kenapa dia akan bertanya. Disitulah kesempatanmu. Jawablah. Maka ketika ada pertanyaannya, kamu sudah harus siap-siap. Kita harus siap. Betul nggak Allah ada? Kalau Allah ada, mana buktinya? Kalau Allah bisa dijelaskan dengan cara yang logis, saya mau percaya. Itu berarti persiapkan. Matahari, bulan, bintang itu siapa yang ciptakan? Nah, biarkan dia menjawab sendiri. Gak usah jawab, biarkan dia jawab sendiri. Karena kalau kita jawab kan kita pasti berkata Tuhan kan? Kita pasti berkata Allah. Tapi jangan jawab, biarkan dia memikir, biarkan. Saudaraku, coba lihat matahari itu. Siapa yang ciptakan itu? Biarkan dia jawab sendiri. Lalu pagi-pagi telepon dia. Saudaraku udah bangun pagi? Sudah. Sudah merasakan angin sejuk? Sudah. Dari mana datangnya angin itu? Suruh dia menjawab. Dia akan berpikir, iya ya, dari mana angin? Siapa yang mengatur itu ya? Nah, begitulah selalu hari-harinya. Sama seperti video-video yang kita tonton di YouTube kan? Ada tukang pangkas, masuk dia ke tukang pangkas itu kan? Ditanya sama tukang pangkas lah yang pangkas itu, pendeta itu. Nah, aku nggak percaya Tuhan Allah ada katanya. Kenapa? Buktinya masih banyak orang miskin, banyak orang susah. Kalau memang Allah ada, pastilah nggak ada orang miskin, pastilah nggak ada orang susah. Maka si pendeta nggak bisa jawab. Sampai dia keluar kan dari tempat pangkas, dilihatnya di luar ada orang gondrong, rambutnya gondrong, nggak teratur. Lalu masuklah lagi dia, dibawanya orang gondrong itu ke tukang pangkas. Dia bilang apa? Kawan, aku nggak percaya ada tukang pangkas katanya. Ah, heranlah kawannya tukang pangkas itu. Kenapa kamu nggak percaya ada tukang pangkas? Aku tukang pangkas. Aku sudah mangkas banyak orang. Kata pendeta itu. Ditunjukkannya orang gondrong tadi. Ini orang gondrong ini. Kalau memang ada tukang pangkas, nggak mungkin dia gondrong katanya. Lalu mikirlah si tukang pangkas. Bukan aku yang nggak ada. Dia yang nggak datang sama aku, kata tukang pangkas. Lalu apa jawab si pendeta? Ah, begitulah kamu kawan. Bukan Tuhan yang nggak ada. Kamu yang nggak datang sama dia. Nah, yang kayak gitu-gitu kan bisa dijadikan jawaban. Nah, jadi bersyukurlah kalau kita punya kawan yang belum mengenal Tuhan dan dekat sama kita. Jangan-jangan itu kesempatan yang Tuhan kasih supaya kita jadi berkat bagi dia ya. Model penginjilan bisa macam-macam. Jangan paksakan Anda harus proaktif dulu, ikuti alurnya. Kalau memang masih di tahap pasif, tetaplah kerjakan. Ya, itu lihat debat cawapres itu. Jadi waktu berapologi memang kita dimungkinkan berdebat. Jangan takut berdebat ya. Yang kita takutkan adalah kalau debatnya debat kusir. Ribut, pukul-pukulan, pukul meja, pukul orang, itu jangan. Tapi debat itu diniscayakan. Seperti debat capres, debat cawapres diniscayakan. Sebenarnya berapologi pun bisa lewat debat. Disitulah kita dituntut fasih berbicara, dituntut untuk sopan. Seringkali kalau dia gagal sopan berarti kalah dia. Justru yang tetap sopan itu yang menang. Jadi kalau kita pandai berbicara, menjaga berbicara kita, tetap menghormati lawan bicara, disitulah ditunjukkan keunggulan kita.
Jangan takut berdebat ya kawan-kawan. Saya pernah mendengar ada orang yang berkata jangan berdebat. Nah, itu malahan tidak bagus. Justru harus berdebat. Kalau tidak berdebat, kapan kita bisa memberitakan kebenaran dengan kuat? Tinggal perdebatannya terbuka atau tertutup, dipublikasi atau hanya di ruangan tertentu. Bisa juga dalam penelitian, nanti dalam pertemuan ke-9, 10, 11, 12, kita sudah masuk di penelitian. Artinya, kita bisa menyiapkan jawaban-jawaban untuk berapologi. Buatlah penelitian. Metode-metode pembuktian apologi. Metode-metode pembuktian apologi. Yang pertama, metode personal. Pengalaman pribadi itu berharga. Kawan-kawan jangan takut bersaksi. Memang tetap ada serangan terhadap kesaksian. Misalnya, kalau saya bersaksi, mungkin dianggap orang sombong. Sombong kali Pak Tutur, selalu membicarakan dirinya. Tapi kalau saya bersaksi tentang kesaksian orang, dibilang pula begini, nggak ada pengalaman Pak Tutur ini, tentang orang terus diceritakan. Serba salah. Jadi nggak usah terlalu dengar kata orang ya yang melemahkan. Yang namanya pengalaman pribadi itu tetap boleh menjadi pembuktian apologi. Mujizat yang kita alami, hal-hal baik yang kita nikmati, itu pun bisa kita pakai menceritakan Tuhan. Bagaimana studi kita diberkati, bagaimana kita dari yang sakit disembuhkan, itu adalah metode personal, kesaksian yang hidup. Lebih mudah karena memang kita yang ngalami daripada ngarang-ngarang kan, karena kita yang ngalami lebih mudah menceritakannya. Presuposisional, bukti-bukti Alkitab. Ceritakan di Alkitab tentang Sadrak, Mesak, Abednego luput dari api yang menyala. Ceritakan tentang Daniel yang luput dari singa. Ceritakan tentang Simpson yang diberkati Tuhan di hari hidupnya, membunuh lawannya orang Filistin dengan merubuhkan gedung tempat mereka berkumpul. Ceritakan tentang hal-hal ajaib orang Israel menyeberang laut Teberau. Ceritakan tentang mujizat-mujizat yang diadakan Tuhan Yesus. Bukti-bukti Alkitab kita terima sebagai kebenaran dan jadi bukti iman Kristen. Jika bisa belajar sejarah Alkitab, bagaimana pengalaman tokoh-tokoh Alkitab dan bagaimana pengalaman tokoh-tokoh di luar Alkitab, artinya para murid-murid Rasul, bapak-bapak gereja, sepanjang gereja awal, pertengahan, pelajari semua doktrin-doktrin Kristen, dogma yang diterima gereja, semua dijadikan bukti presuposisi, artinya kita sudah punya pegangan. Janganlah ternyata kita berani-berani berdebat sama orang, ternyata kita nggak punya pegangan. Kalah kita. Kita sudah harus punya presuposisi. Saya sudah simpan bukti-bukti Alkitab, saya sudah pelajari sejarah, saya sudah pelajari doktrin dan dogma gereja saya, maka saya berani berdebat. Harusnya begitu. Jangan berani tanpa senjata berperang, kecuali Anda terlatih tangan kosong. Evidensial, pelajari filsafat. Di mata kuliah teologi, kenapa ada mata kuliah filsafat, Pak? Karena penting untuk berapologi. Mengolah kata-kata, memahami istilah-istilah asing. Karena kalau istilah kita terlalu biasa pun, akhirnya kita nanti dijebak. Seperti debat cawapres. Disebutkan istilah-istilah yang nggak dipahami lawannya. Itu berbahaya. Ternyata kita nggak paham istilah itu, kita kedapatan gagal. Pelajari berbagai ilmu pengetahuan. Pelajari analogi-analogi luar Alkitab. Ilustrasi-ilustrasi, banyakin, pelajari. Oke, sedikit lagi ya. Ada 10 tadi kan, sekarang sikap. Sikap dalam berapologi. Coba lihat gambaran itu. Ada seorang anak pakai masker, ada seorang bapak enggak. Lalu datanglah dokter. Apa kata dokter? Jangan merasa hebat dan kuat. Ingat, corona lebih kuat. Apa maksud ilustrasi itu, Pak? Maksud saya adalah jangan sok-sok. Jangan sok. Kita itu harus rendah hati. Pahami diri kita itu banyak kelemahan kan. Kita ini kalau mau melawan yang jago bola, berarti kita harus asah dulu kemampuan bola kita. Jangan bermimpi mengalahkan Cristiano Ronaldo, sementara kita menendang penalti aja nggak pernah gol. Kita kenali diri kita dulu kan. Jangan bermimpi mau melawan
ustadz-ustadz misalnya atau pemuka-pemuka agama lain untuk berbincang-bincang sementara. Sesama kita pun kita kadang-kadang belum sanggup berbicara banyak. Pahami diri kita, berarti saya harus gunakan kesempatan yang ada untuk belajar. Saya tidak boleh sombong. Apakah kita sudah kuat? Uji diri sendiri. Uji diri sendiri. Kalau ternyata kita sadar kita masih lemah, berkuatlah. Makanya tetap aktif belajar. Jangan berhenti belajar kan. Berikutnya, lihat gambar ini. Kenali dirimu, kenali musuhmu, dan kenali medan tempurmu. Maka kau akan menang di setiap pertempuranmu. Apa maksudnya itu, Pak? Kenal lawan bicaramu. Nah, kenapa kebanyakan tim sepak bola itu ketika dia bertanding melawan tim tertentu, dia biasa menang. Kenapa? Karena dikenalnya musuhnya. Real Madrid bertemu Atletico Madrid di 2 final Liga Champions. Real Madrid selalu keluar jadi juara. Kenapa? Karena Real Madrid sudah mengenal Atletico Madrid. Sudah berjumpa berapa kali sehingga dia tahu di mana celahnya bisa menang. Begitulah juga dalam hal perang antar negara. Kenapa akhirnya negara adik kuasa itu tidak menyerang negara yang satunya? Karena dia kenali lawannya itu kuat. Nggak sanggup aku melawan dia. Kalau aku lawan, hancur kami. Jadi kalau kita mau berdebat, coba periksa dulu siapa lawan debat kita itu. Jangan-jangan dia lebih hebat kan? KO pula kita, malu. Ayo kita pelajari. Kenali dia. Nah, lihat kawan kita ini, ditunjuknya otaknya. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya, pahamilah baik-baik apa yang sedang dibincangkan. Pahami baik-baik apa yang sedang dibincangkan. Kalau memang pertanyaan dia soal dogma, berarti jawablah tentang dogma. Kalau memang pertanyaan dia tentang biblika, jawablah dari sudut biblika. Kalau memang pertanyaan dia itu dari etis, jawablah dari sudut etis. Jangan paksakan menggunakan obeng untuk membelah kayu. Pahami baik-baik topiknya, sehingga kita tahu senjata apa yang cocok untuk kita pakai. Yang berikutnya, lihat gambar itu. Gambar apa itu? Itu gambar pohon yang diterpa angin. Apa pesannya dari situ, Pak? Maksudnya adalah kita harus punya prinsip. Kuat akarnya, maka itu akan kuat sampai ke pucuknya. Kalau kuatnya kita di Alkitab, kuat kita beribadah, kuat kita berdoa, maka harapannya sampai ke praktisnya kita pun kuat. Kalau sudah kuat kita di dogma, kuat di pelajaran teologi, maka berikutnya hujan apapun yang menerpa kita, badai apapun yang datang, banjir apapun yang datang, kita nggak mudah digoyang. Prinsipnya tetap kuat. Yang netral, silahkan netral. Yang relatif, silahkan relatif. Tapi yang mutlak, jangan ditolak. Maksudnya apa, Pak? Kalau memang bisa netral, kenapa nggak netral? Memang kita ini suatu saat perlu netral. Jangan terlalu pro. Tapi di sisi lain kita memang bisa netral. Misalnya apa, Pak? Netral, Pak. Ya kalau misalnya Anda berkawan sama 2 orang yang berbeda. Yang satu suka ngopi, ya kan? Yang satu sukanya healing, jalan-jalan. Nggak suka dia ngopi, maunya jalan-jalan. Ya Anda netral lah. Janganlah pula bilang, aku ngopi aja lah, nggak mau sama kau aku. Jangan. Memang relatif, bisa relatif, ya silahkan relatif. Yang relatif apa, Pak? Yang relatif itu misalnya ke gereja nggak harus pakai baju baru, nggak harus pakai jubah, nggak harus pakai jas. Relatif itu karena rupanya ada jemaat yang nggak punya jas. Biarlah dia pakai baju yang terbaik yang dia punya kan. Dia punyanya kaos oblong yang terbaik. Biarlah itu yang dia pakai. Jangan dipaksa harus berjas dia. Relatif itu. Yang mutlak, ini yang mutlak. Iman kepada Yesus itu mutlak. Tanya dia, imanmu kepada siapa? Kepada Yesus atau kepada tutur? Kalau kepada tuturnya, kesana kau, nggak usah kau masuk Kristen kau. Harus kepada Yesus. Gitu. Yang terakhir, komunikasi dalam berapologi. Membangun konsep.
Bagaimana kita bisa berbicara dengan tenang? Berarti harus sudah terisi di sini. Sudah harus ada di sini konsepnya. Mulai dari ide. Bangunlah konsep dari ide itu. Sehingga akan ada pemahaman. Pengetahuan bertambah. Bohong kalau dibilang tambah pengetahuan, sementara idenya pun nggak ada. Bohong dibilang kalau tambah pemahaman, sementara dia nggak sanggup membangun konsep. Nah, di sini dimulai. Apa yang mau kita lakukan dimulai dari sini. Artinya, rencana saya itu akan mungkin terjadi kalau memang sudah saya bangun konsepnya. Meskipun mungkin memang manusia ini kadang-kadang ada hal-hal lain yang mendesak tiba-tiba nggak jadi, misalnya kan. Tapi minimal sebenarnya sudah ada konsepnya. Berikutnya, menyusun kalimat. Seorang pendidik Kristen, dia seorang apologet. Berarti dia sudah pandai menyusun kalimat. Dia harus memahami berbagai istilah. Dia harus pintar menata kata. Bukan berarti jadi pandai menipu ya, bukan. Beda itu. Menata kata maksudnya kata-katanya logis, mudah dipahami, bukan mutar-mutar. Dosen kan harusnya begitu, guru harus begitu. Tuntut, teratur, sopan, hormati orang yang lebih tua, hormati lawan jenis, begitu kan? Biasakan mendengar, lalu berbicaralah. Nah, jadi banyak mendengar, lalu kalau ada kesempatan bicara, bicara. Nah, itu kan? Begitulah kita berapologi. Jangan kita terus yang bicara. Orang-orang mau bicara nggak kita kasih. Nah, itu nggak pas. Lalu berlatihlah merancang ilustrasi. Karena kadang-kadang kalau kita nggak kasih gambaran, nggak kasih ilustrasi, nggak kasih tunjuk, seperti saya mengajar ini, nggak saya kasih tunjuk layar saya begini, mungkin saudara nggak bisa nangkap. Tapi karena saya kasih tunjuk layar ini, lebih mungkin saudara media-media digunakan. Jangan takut menggunakan Facebook. Sampaikan di situ tentang imanmu. Jangan takut menggunakan Zoom seperti ini. Sampaikan tentang imanmu. Semua sudah dikasih Tuhan kok. Kenapa kita nggak pakai? Handphone, Android, laptop, dan sebagainya. Ini banyak buku yang bisa kita pakai berapologi ya. Yang utama tentu saja Alkitab. Janganlah pula mau berapologi tapi tidak pakai Alkitab. Selain itu banyak buku-buku, nanti saya kirim filenya ya. Untuk kawan-kawan bisa baca ulang. Terima kasih. Itulah bahan kita untuk pertemuan ke-7. Tuhan memberkati.